Kita lanjut lagi bicara masalah tentang kesempurnaan sholat berjamaah. Ada yang bilang ini terletak pada imamnya. Jadi kalau sampai ada jamaahnya yang nggak benar, ini dosanya ditanggung imam. Nah ini bagaimana penjelasannya sebenarnya Ustaz Syam? Nggak enak juga jadi imamnya kalau nanggung jamaah yang sholatnya salah. Mohon izin, tafadhal Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Muhammad Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Memang disebutkan bahwa imam itu dhamin. Imam itu menanggung kesalahan makmumnya. Tapi kesalahan-kesalahan dalam sholat. Jangan bilang imam menanggung dosa makmumnya. Dosa ribanya mah nggak ditanggung. Kasihan imamnya gitu. Dosa di luar sholat nggak ditanggung imamnya. Apa yang ditanggung di sini? Bacaannya. Termasuk daripada bacaannya. Makanya banyak syarat-syaratnya imam. Harus imamnya ini yang fasih bacaannya. Yang hafalan Al-Qurannya banyak. Kenapa? Karena dia yang nanggung Al-Fatihahnya makmum. Jadi kalau imam ini tidak sahih lisannya, maka bagaimana dia bisa menanggung bacaan Al-Fatihahnya makmumnya. Makanya ada yang agak kencang sedikit, nggak boleh seseorang jadi makmum kalau tahu bacaan Al-Fatihahnya sang imam ini adalah kurang benar bacaannya. Dan bacaan Al-Fatihahnya yang menjadi rukun itu adalah bacaan yang bisa merusak maknanya. Apalagi misalnya ada perbedaan madhab di dalamnya. Yang mana yang satunya benar-benar tidak membaca basmalah. Sedangkan kita Syafi'i. Syafi'i kita ikut makmum, kita bermakmum kepada imam yang tidak membaca basmalah sama sekali, batal. Tidak mendapatkan pahala berjamaah. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa basmalah bukan ayat Al-Fatihah. Dan kita meyakini bahwa basmalah adalah ayat Al-Fatihah. Lalu disampaikan bahwasanya apalagi yang menjadi syarat-syaratnya imam. Ya karena dia yang menanggung, dia harus tahu syarat-syaratnya imam. Syarat-syaratnya imam termasuk diantaranya adalah ketika dia sudah menjadi imam, apa yang harus dilakukan? Yang pertama dilakukan adalah meluruskan shaf. Meluruskan shaf, banyak kesalahan terjadi, meluruskan shaf hanya dipakai sebagai syarat sebelum takbir. Jadi dia menghadap ke depan, ya misalnya contoh praktek, tabe guru-guruku. Jadi misalnya dia ngimamin, ya ngimamin di depan, dia sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tawamis shalah. Ini gimana cara meluruskannya sedangkan dia menghadap ke depan? Mestinya luruskan dan rapatkan shaf lalu memperhatikan. Wah, Masya Allah. Bahkan ada seorang imam yang setelah menyampaikan luruskan dan rapatkan shaf, dia berkeliling dulu sebelum melaksanakan sholatnya. Subhanallah. Satu. Berhitung. Lalu apanya yang diluruskan dan dirapatkan? Yang dirapatkan bukan ujung jari kakinya, tapi tumitnya, belakangnya yang lurus. Ya banyak kesalahan sekarang terjadi, setiap habis sujud belakangnya yang lurus. Tabe menghadap sana, tabe. Kelihatan kaki belakangnya yang lurus, bukan depannya, belakangnya yang lurus. Yang lurus. Kita balik ke sana, kameranya ke sana tadi. Oh ya, Ustaz. Gimana nih? Allah, waktunya orang. Belakangnya yang lurus, belakangnya yang rapat, belakangnya yang lurus. Bukan di depannya, bukan ujung-ujung jari kakinya. Yang kedua, tabe, terima kasih banyak guru. Udah beres, yuk duduk yuk. Yang kedua yang kadang tidak diperhatikan oleh imam yang ada di negara kita ini, tidak memperhatikan bacaannya. Maksudnya bacaannya, ada bacaan easy, ada medium, ada hard. Ada yang tidak terlalu panjang, ada yang menengah ke panjang, ada yang panjang. Kalau jadi imam bacaan yang pendek bagi sholat maghrib, duhur, asar. Kalau isya boleh pakai ayat yang menengah. Mana itu menengah? Di atasnya duha. Ad-duha wal laili wasyamsi ke atas. Nah ada juga yang panjang-panjang. Nah kalau yang panjang-panjang ini usahakan pas saat sholat sendirian saja. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Yeah. Nah ini ada pertanyaan juga buat Habib nih. Ini kan ada masbuk ini Bib ya. Ada masbuk nih datang sholat telatnya terlambat. Ternyata imam udah ruku gitu. Nah ini masbuknya nih ya kan. Wah kalau nggak baca Al-Fatihah ntar sholatnya nggak sah. Karena kan syaratnya kan baca Al-Fatihah. Dia baca Al-Fatihah dulu. Baru dia mau sujud, mau ruku. Sedangkan imamnya udah sujud. Nah itu bagaimana tuh? Aku ruku. Nah lagi ruku. Saya Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kelamaan. Waduh. Harusnya ikut. Kok bisa begitu? Ya nggak tahu nih gimana boleh nggak kira-kira kalau begitu? Ini panjang urusannya nih. Hah? Panjang urusannya. Urusannya. Nggak boleh. Bahas sekarang panjang urusannya. Oh gitu. Jadi pembahasnya kapan? Nanti aja.
Nanti, kapan-kapan maksudnya Bib? Iya gitu. Jangan dong. Jangan. Nanti sih maksudnya setelah iklan aja ya buat jamaah yang ada di rumah nih jangan kemana-mana ya. Kita akan mendengarkan penjelasannya dari guru kita setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi Al-Fatihahnya makmunya